Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu sayangi masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi, supaya kamu bisa terus bertindak, berpikir, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini aku akan kembali membahas sebuah bahasa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan salah satu bahasa dari salah satu suku yang ada di Indonesia. Ya, benar. Saya akan membahas lagi bahasa Alas. Nah, seperti yang kita tahu kemarin, bahasa suku Alas adalah bahasa Alas adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat suku Alas, yang mana masyarakat suku Alas ini adalah masyarakat yang mendiami, yang berasal dari Provinsi Aceh Tenggara tentunya. Oke, apa aja fakta-fakta menarik tentang bahasa Alas dan suku Alas? Ya, kita bahas sama-sama. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, fakta menarik nih yang pertama. Ternyata bahasa Alas itu tidak ada di dalam peta bahasa.kemendikbud.go.id. Ini aku udah cari-cari kemarin. Nah, bahasa Alas ternyata tidak ada. Pertanyaannya, apakah mungkin di peta bahasa.kemendikbud.go.id bahasa Alas itu masuk ke dalam bahasa Aceh sebagai subunsur? Jadi bahasa Alas itu dianggap sebagai subunsur aja dari bahasa Aceh secara keseluruhan begitu. Tapi saya nggak sampai ke situ ngebahasnya. Tapi saya mencari fakta lainnya bahasa Alas, suku Alas ya, tentang suku Alas dari Wikipedia. Nah, ternyata Alas sendiri itu artinya diambil dari filosofinya adalah artinya tikar. Kenapa? Hal ini ada kaitannya dengan keadaan daerah pada masyarakat suku Alas, yaitu Aceh Tenggara ya, Kabupaten Aceh Tenggara. Daerah itu membentang datar seperti tikar di sela-sela bukit barisan. Daerah Tanah Alas itu dilalui sebuah sungai. Salah satunya daerah Tanah Alas itu dia lalui banyak sungai, dan salah satu sungai yang melaluinya itu adalah Lawe Alas, atau bahasa lainnya adalah Sungai Alas. Nah, fakta menarik lainnya adalah sebagian besar masyarakat suku Alas itu tinggal di pedesaan dan hidup dari pertanian dan peternakan, sehingga Tanah Alas itu dianggap sebagai lumbung padi untuk daerah Aceh. Gitu, keren sekali. Itu adalah fakta-fakta tentang suku Alas dan bahasa Alas. Ayo kita bahas bahasa Alas yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Oke, untuk bagian ketiga ini, bahasa Alas yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama itu ada yang disebut dengan Indung Jabu. Indung Jabu itu dalam bahasa Alas, artinya adalah keluarga inti dalam masyarakat suku Alas. Nah gitu, jadi nanti kalau kalian berkesempatan untuk bermain-main atau punya rezeki untuk mengunjungi Kabupaten Aceh Tenggara dan bertemu sama orang masyarakat suku Alasnya, nah Indung Jabu itu artinya adalah keluarga inti dalam masyarakat suku Alas gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Alas yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan jujul. Jujul ini bukan ini ya lagu ya. Jujul padaku bukan. Bukan bercanda ya. Jujul ini dalam bahasa Alas itu artinya adalah mendorong ke atas, seperti kayak mengangkat gitu ya. Jadi kayak dia mendorong ke atas gitu. Nah, itu dalam bahasa Alasnya disebut dengan jujul gitu. Sekali lagi, jujul dalam bahasa Alas di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mendorong ke atas. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya disebut dengan kabung. Kabung ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak pengertian. Salah satunya adalah secara umum ya, kabung itu artinya kain putih yang diikatkan di kepala sebagai tanda berduka cita. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada situasi berduka cita, terus ada orang yang mengikatkan tali atau kain putih di kepalanya, nah itu disebut dengan kabung. Tapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kabung itu berdasarkan bahasa Alas yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kabung memiliki pengertian pekerjaan pertama yang dilakukan dalam bersawah. Nah gitu. Apa ya pekerjaan pertama yang dilakukan dalam bersawah? Bangun pagi kayaknya.
Nggak ya. Kayak pokoknya kegiatan pertama yang dilakukan saat dalam bersawah, nah itu disebut dengan kabung di masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara sana. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Kata selanjutnya dalam bahasa Alas di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan kambam. Kambam ini dalam bahasa Alas artinya adalah mengurung waktu dalam waktu yang cukup lama. Ini diperuntukkan untuk binatang ternak. Gitu. Jadi nanti kalau ada di Aceh Tenggara sana ada binatang ternak yang dikurung cukup lama, nah mengurung dalam waktu yang lamanya itu adalah disebut dengan kambam. Gitu. Untuk tujuan-tujuan tertentu tentunya. Gitu. Sekali lagi, kambam dalam bahasa Alas di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengurung dalam waktu yang lama. Ini tentang binatang ternak. Gitu. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya yang ada di dalam bahasa Alas di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan kandu. Kandu ini dalam bahasa Alas artinya adalah panggilan sopan bagi orang tua. Nah, itu dia nih. Jadi nanti kalau suatu hari kita punya rezeki nih main-main ke Kabupaten Aceh Tenggara, terus kita ngeliat ada orang tua gitu, ya kita panggil kandu ya nggak apa-apa ya, tapi kandu ini kayaknya lebih spesifik untuk orang tua kandung sepertinya. Jadi kalau kita punya orang tua, orang masyarakat suku Alasnya, panggilan sopannya itu adalah kandu gitu. Ini orang tua, nggak dijelaskan apakah ini untuk ayah atau untuk ibu, tapi yang jelas ini orang tua gitu. Sekali lagi, kandu dalam bahasa Alas di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian panggilan sopan bagi orang tua. Semoga menambah wawasan. Nah, istilah selanjutnya di dalam bahasa Alas yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan keben. Keben ini dalam bahasa Alas artinya adalah lumbung padi yang terbuat dari kulit kayu gitu. Jadi nanti kalau kalian main-main ke Aceh Tenggara terus melihat ada lumbung padi yang terbuat dari kayu, nah itu tuh disebut dengan keben di dalam bahasa Alas gitu. Ya, sekali lagi, keben dalam bahasa Alas artinya adalah lumbung padi yang terbuat dari kulit kayu. Semoga menambah wawasan. Oke, nah kata selanjutnya ada yang disebut dengan kele. Kele dalam bahasa Alas di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah panggilan sopan mertua terhadap menantu laki-laki. Gitu. Jadi nanti kalau kalian mungkin punya rezeki menikah dengan masyarakat orang suku Alas, terus kalian dipanggil sama sama mertua kalian dengan sebutan kele. Ini khusus laki-laki ya. Gitu. Jadi sekali lagi, kele dalam bahasa Alas artinya adalah panggilan sopan mertua kepada menantu laki-laki gitu. Semoga menambah wawasan. Oke, kata selanjutnya ada yang disebut dengan kikas. Kikas dalam bahasa Alas di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bekas yang masih tersisa. Bekas yang masih tersisa. Ini mungkin tentang makanan kali ya, atau tentang baju gitu, atau ya pokoknya sesuatu yang sudah menjadi bekas, sudah pernah dipakai tapi masih tersisa. Contoh kalau misalnya kayak ada makanan udah kita makan terus masih ada sisa, nah bekasnya itulah disebut dengan kikas dalam bahasa Alas gitu. Sekali lagi, kikas dalam bahasa Alas di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bekas yang masih tersisa gitu. Ibaratnya kayak mantan tapi kita masih menyisakan perasaan gitu mungkin ya. Semoga menambah wawasan untuk kita. Oke, istilah lainnya ada yang disebut dengan kudun. Kudun dalam bahasa Alas di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah periuk untuk menanak nasi. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kita main-main ke Aceh Tenggara atau kita berteman sama masyarakat suku Alas, ada orang yang suku Alas, saya punya teman ternyata sukunya suku Alas gitu. Nah, kalau dia punya periuk untuk menanak nasi, nah dalam bahasa Alas itu disebut dengan kudun. Gitu. Sekali lagi, kudun dalam bahasa Alas artinya adalah periuk untuk menanak nasi. Semoga menambah wawasan. Kata selanjutnya ada yang disebut dengan kusu. Kusu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Salah satunya dari bahasa arkais. Arkais artinya adalah berkusu-kusu. Apa coba kusu dalam berkusu-kusu? Ya pokoknya itulah. Dan kusu sendiri secara umum memiliki pengertian artinya bisik, bisik-bisik gitu, kusu-kusu. Nah, itu kusuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Alas di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, kusu itu artinya adalah bapak dari nenek. Waduh.
Uyut ya, uyut berarti ya kalau ininya kita ya. Pokoknya Kusu dalam bahasa Alas itu artinya adalah bapak dari nenek. Gitu. Wow, semoga menambah wawasan kita. Oke, mungkin untuk kali ini itu aja dulu bagian ketiga dalam bahasa Alas yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya memohon maaf kalau seandainya ada penyebutan atau pelafalan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Saya sifatnya hanya membacakan apa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kemarin juga di kolom komen ada yang bilang saya masyarakat suku Alas tapi saya nggak pernah tahu kata ini. Ya nggak apa-apa gitu. Mungkin antara Kamus Besar Bahasa Indonesia-nya yang salah, yang online, atau Anda yang mungkin belum tahu ada kata itu di bahasa suku Alas. Tapi kemudian saya mencari kan, saya kan takut juga apa saya menyampaikan yang salah, tapi saya cari. Ternyata bahasa-bahasa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya itu ternyata ada di Kamus Bahasa Alas, tapi terbitan tahun 1958. Apakah masih digunakan sampai sekarang, ataukah masyarakat suku Alas menggunakan kata-kata lain untuk mendefinisikan sesuatu, ya saya tidak punya wawasan sampai ke sana gitu. Tapi intinya saya memohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak sesuai atau ada istilah-istilah yang mungkin salah arti atau apa. Sifatnya hanya membacakan apa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu terbitan Kemendikbud tentunya. Itu aja sih dari saya. Semoga bisa dimaklumi dan semoga ya niatnya hanya untuk bisa memperkenalkan bahasa suku-suku yang ada di Indonesia dan kata-kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengenal bahasa Indonesia lebih banyak, dan dengan mengenal lebih banyak kita bisa juga tetap makin mencintai bahasa Indonesia serta suku-suku yang ada di Indonesia. Itu tujuan saya. Dan tujuan lainnya adalah untuk menambah wawasan saya pribadi dan saya sampaikan secara visual karena mungkin orang Indonesia males baca. Jadi saya menyampaikan secara visual, tujuannya supaya juga sama-sama belajar dan sama-sama menambah wawasan serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan. Gitu. Tidak ada maksud lain atau niatan jelek atau apapun. Cuma itu tujuan saya. Terima kasih atas pengertiannya dan terima kasih sudah mau menonton. Kalau yang sudah mau menonton sampai akhir. Akhir kata dari saya, salam stabil untuk kita semua. Salam stabil gini. Yuk, semoga kita juga semakin diberikan kestabilan dalam hal kehidupan kita tentunya, dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi biar nggak marah-marah. Dan kita terus masih bisa diberikan kesempatan untuk terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi-kondisi yang semakin tidak stabil ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.